Akbar fokus dia. Akbar. Ini kelompok terakhir siapa aja nih? Rizky, Anindita, Saya, Akbar. ya, saya Mbak Anindita sama Mas Akbar. Oke, siap, silakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengilustrasikan mengenai proses urbanisasi dan suburbanisasi yang terjadi pada sebuah kota. Anggota kelompok kami ada saya, Rizky Deko Praha, lalu Mbak Anindita, dan Mas Akbar Dahlan. Berdasarkan materi yang kita udah pelajarin mungkin dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kami berfokus pada proses yang mendasari apa sih yang mendrive sebuah wilayah itu menjadi kota, terus pembahasan mengenai proses urbanisasi. Mungkin kalau mau recall selama beberapa tahun terakhir mungkin, atau justru malah saat kita SMA, urbanisasi kan setahu kita adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun sebenarnya itu masih setengah definisi dari apa urbanisasi itu. Nah, urbanisasi itu sebenarnya adalah peningkatan konsentrasi atau persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, untuk penyebab memang ada pertama aglomerasi dan industrialisasi, lalu yang kedua ada itu tadi perpindahan masyarakat dari desa ke kota, baik push ataupun pull factor. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman urbanisasi itu dalam konteks Eropa Barat dan Amerika Utara ini, Fielding dalam papernya 1982 serta Vandenberg 1987 mengklasifikasikan proses urbanisasi itu dalam 4 tahap. Yang pertama adalah urbanisasi, lalu suburbanisasi, desurbanization or counter urbanization, lalu yang terakhir adalah reurbanisasi. Apa sih yang mendasari urbanisasi itu? Salah satunya yang saya sebutkan yang tadi, bahwa adanya industrialisasi, di mana ada pemusatan kegiatan ekonomi ataupun pemusatan modal di suatu wilayah. Lalu suburbanisasi itu ketika kota cenderung menjadi servis ekonomi dan apa ya, ada semacam kesabapan, apa sih istilahnya? Jadi pemekaran kota pusat dari pusat kota ke pinggirannya. Lalu ada desurbanisasi atau counter urbanisasi, sebentar. Itu adalah ketika masyarakat itu udah mulai mengapresiasi lingkungan dan mendapatkan informasi baru, sehingga mereka mungkin mulai sadar bahwa tinggal kembali di pedesaan itu mungkin lebih baik untuk mereka. Lalu yang terakhir adalah reurbanisasi, di mana mereka sudah sepenuhnya merubah cara hidup mereka, di mana mereka mungkin kembali untuk mengimplementasikan ilmu mereka di sektor pertanian, sehingga pertanian mereka bisa lebih produktif, sehingga mereka bisa tinggal di desa, seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk tahapan yang kedua tadi, karena fokus kami itu di proses urbanisasi dan suburbanisasi, maka yang kita akan bahas selanjutnya adalah suburbanisasi, di mana ada peningkatan atau apa ya, tren mulai munculnya semacam subkota baru gitu di daerah pinggiran yang disebabkan oleh ekspansi atau pemekaran kota. Nah, faktor yang mempengaruhi itu kita catat ada 4 sebenarnya yang mempengaruhi, di mana ada peningkatan sarana transportasi massal di perkotaan. Jadi karena masyarakat ini merasa udah lebih mudah untuk mungkin warawiri, jadi mereka mencoba untuk tinggal di daerah suburban. Nah, untuk transportasinya ini sebenarnya nggak melulu mengenai transportasi umum ya, misalkan kereta ataupun MRT gitu. Nah, karena ada jalan tol pun, walaupun itu bukan transportasi publik, tapi memudahkan masyarakat untuk berpindah dari
wilayah suburban ke pusat kota, seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tadi. Lalu jelas ada perpindahan masyarakat dari pusat kota, mulai mulai bergeser lah, sebenarnya nggak pedesaan juga, tapi ke suburban tadi. Lalu peningkatan taraf hidup masyarakat di mana mereka sudah mulai mampu untuk tempat tinggal sendiri di daerah suburban. Selanjutnya, karena akses pembiayaan, akses finansial terhadap perumahan semakin mudah, maka mereka cenderung untuk memilih tinggal di daerah suburban, seperti itu. Nah, apa sih yang fenomena yang muncul akibat suburban ini? Tadi udah sempat disinggung juga oleh kelompok sebelumnya bahwa ada urban sprawl. Itu kata kuncinya adalah ketika ada pemekaran wilayah yang tidak terencana baik dan tidak terstruktur. Lalu implikasinya terhadap daerah tersebut apa? Jadi ketika ada urban sprawl maka itu ditandai dengan gedung-gedung vertikal maupun horizontal. Lalu fasilitas jalan seperti jalan tol itu mulai banyak, terus drainase kota sebenarnya sudah mulai membaik dan ruang terbuka hijau. Namun karena kebutuhan lahan semakin tinggi ini, orang-orang makin sulit dan semakin mahal untuk mengupayakan tinggal di pusat kota sehingga mereka pindah di suburban. Sehingga eee, dampaknya apa sih urban sprawl ini? Nah, ini ada dampak lingkungan misalnya, yang awalnya pusat kota itu jadi polusi, nah itu di pinggiran jadi ada polusi juga. Lalu harga lahan di pusat kota udah terlalu meningkat, udah terlalu tinggi, lalu masyarakat pindah di suburban, akhirnya daerah suburban ini juga mengalami peningkatan harga. Lalu dari segi transportasi, juga ada perubahan sosial dan perubahan bentuk kota itu sendiri. Namun meskipun ini hal yang buruk, tapi fenomena ini eee, tidak bisa dihindari karena Eee, masyarakat atau manusia ini kan sifatnya dinamis ya, baik perpindahannya maupun pekerjaannya, tapi luas lahan itu statis, jadi segitu-segitu aja. Jadi mungkin ada opsi kayak, yang mungkin Pak Ardi tadi bilang bahwa harus, dimunculkan lagi digalakkan untuk skyscraper di mana, lahan tetap segitu tapi bangunannya semakin ke atas, seperti itu. Nah ini, kita mencoba mengulas beberapa paper yang terkait dengan, suburbanisasi ini. Ini ada paper Growth Crisis and, Spatial Change, a Study of Haphazard Urbanization in Jakarta. Intinya ini ingin melihat, fenomena suburban di Jakarta oleh Charles Goldblum dan Tai Chi Wong. Nah, sabar, eee, apa sih, latar belakang dari paper ini? Yang pertama adalah karena adanya, globalisasi, sehingga globalisasi, lalu ada perkembangan ekonomi, perkembangan kota, jadinya arus, modal industri dan keuangan itu berpusat di Jakarta, terutama, untuk sektor properti. Lalu adanya ekspansi metropolitan, jadi awalnya dari misalnya di daerah CBD, melebar ke daerah-daerah pinggiran. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi yaitu krisis ekonomi 97. Terus, eee bertahap ada suburbanization sprawl atau penyebaran pembangunan pinggiran kota, yang tidak terencana tadi, yang dilakukan oleh baik publik ataupun swasta. Misalnya kalau kita sebut swasta, ada, mungkin ada LIPO, ada Sinarmas, seperti itu. Lalu akhirnya muncul sejumlah kota atau kawasan industri baru. Setelah itu desa-desa perkotaan tradisional menghadapi pembongkaran dan digantikan oleh penggunaan lahan yang lebih menguntungkan bagi si owner, lahan tersebut. Nah, sprawl ini, menyebabkan nggak efektif nih manajemen perkotaan dan, kurangnya infrastruktur dan komitmen terhadap prinsip perencanaan. Nah, studi, dari paper ini sendiri sebenarnya ingin mengkaji nih masalah spesifik dari urbanisasi itu yang, terlihat berantakan dan perubahan spasialnya di Jakarta. Nah,
eh, Jakarta pada tahun-tahun sebelum abad 20, sebelum tahun 2000-an ya, itu udah diperluas zonanya. Misalnya dari awalnya cuma Jakarta, lalu ada Jabotabek, lalu Jabodetabek. Nah, itu mencakup total 7.500 kilometer persegi. Akhirnya apa? Terjadi krisis ekonomi dan perkotaan, lonjakan sprawl dan suburbanisasi, sehingga apa? Ada peningkatan kegiatan konstruksi di daerah suburban. Lalu untuk Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Cikarang itu pembangunannya di tahun 90-an itu sangat masif. Jadi sekitar kalau di paper ini 10 itu ada hampir lebih dari 10.000 hektar untuk pembangunan perumahan baru dengan 800.000 kalau tidak salah itu rumah-rumah baru. Nah, target perumahan itu adalah untuk masyarakat atau kelompok yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Selanjutnya kota baru tersebut juga dibangun berdekatan dengan kawasan industri, misalnya di Cikarang telah dibangun pabrik dan itu dimiliki oleh beberapa agen properti seperti Lipo dan Sinarmas tadi. Selanjutnya. Nah, urban sprawl yang terjadi yang dibahas oleh paper ini juga ternyata disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyediakan proyek infrastruktur besar untuk sektor publik. Jadi misalnya ada jalan tol dan sebagainya. Sehingga apa sih bentuk rencana itu? Nah, itu ada di rencana induk untuk wilayah metropolitan Jabotabek yang diadopsi dari Rencana Pembangunan Nasional keempat. Nah, berdasarkan master plan itu, penyediaan infrastruktur tol itu menyebabkan adanya fitur khas negara-negara Asia. Itu semacam ciri khas di Asia Tenggara dengan yang ingin menjadi industrialisasi dan simbol integrasi pembangunan kota. Nah, selanjutnya dari paper ini juga membahas mengenai diversifikasi ekonomi. Jadi ada awalannya itu memang juga dari pemerintah. Terus sejak tahun 80-an fenomenanya pemerintah itu ingin mengganti kita yang sebelumnya berbasiskan ekspor minyak menjadi ekspor barang-barang seperti tekstil, lalu barang elektronik dan produk kimia. Jadi kita bangun pabrik baru di sekitaran pusat kota yang saat itu adalah Jakarta, sehingga dibangun pabrik-pabrik di daerah Tangerang, Cikarang, dan Bekasi. Nah, itu faktanya diungkapin dalam ini keputusan Presiden tahun 89, lalu ada fakta-fakta di mana Provinsi Jawa Barat menambah 18.000 lahan. Selanjutnya juga Jawa Barat dapat 2/3 dari proyek investasi asing. Seperti itu. Nah, ini cuma ilustrasi aja bahwa sprawl di Jakarta itu seperti ini. Itu yang digambarkan di paper ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ini di skip aja karena sudah cukup panjang. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anindita Budi Rahmayanti. Terima kasih. Baik, silakan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urbanisasi di Tokyo. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi Mas Deko, bahwa kan ada 4 tahap dari urbanisasi, yaitu urbanisasi, kemudian suburbanisasi, desurbanisasi, dan reurbanisasi. Nah, menurut paper yang kita ulas, di Tokyo itu tidak ada tahap desurbanisasi. Malahan di Tokyo ini terjadi 2 kali suburbanisasi. Nanti juga akan kita bahas selanjutnya. Jadi awal mulanya itu di Tokyo, urbanisasi itu dimulai dari awal abad ke-20. Nah, pada tahun 1920 populasi meningkat menjadi 2 juta.
Kemudian pada tahun 1932, kota Tokyo digabungkan dengan 83 kota dan desa tetangganya di sekitar kota Tokyo. Kemudian populasinya mencapai 6 juta pada tahun 1935. Jadi kalau kita lihat di grafik di samping itu, kita bisa lihat dari 1920 hingga 1935 itu garis trennya itu sangat curam naiknya begitu. Nah, tetapi kemudian pada tahun 1940 hingga tahun 1945 terjadi serangan dari Amerika Serikat yang akhirnya menyebabkan penurunan populasi. Namun kemudian sejak 1945 Tokyo kembali direkonstruksi dari kerusakan akibat perang dan jumlah penduduknya meningkat pesat lagi hingga tahun 1965. Ini yang pertama adalah industrialisasi dan urbanisasi di Tokyo pada tahun 1955 hingga 1965. Berkembangnya industri manufaktur mendorong masuknya tenaga kerja muda dari perdesaan hingga tahun 1965, di mana pekerja di sektor manufaktur ini mendominasi di pusat kota Tokyo. Sekitar 40% angkatan kerja yang tinggal di pusat kota Tokyo merupakan blue collar pada tahun 1965. Namun kemudian seperti yang pernah Pak Adi juga jelaskan, ketika kota itu tumbuh kan muncul juga semakin meningkatnya permintaan akan jasa-jasa gitu. Maka sektor jasa perkotaan juga di Tokyo ini mengikuti pertumbuhan kotanya. Kemudian yang bekerja di bidang perdagangan, wholesale and retail, serta industri jasa lainnya meningkat selama periode ini, sehingga pekerja di bidang jasa dan white collar juga tumbuh. Kemudian setelah urbanisasi, tahap kedua proses perkembangan kota Tokyo adalah suburbanisasi dan munculnya dan berkembangnya service ekonomi. Pada tahun 1965, pabrik-pabrik yang berproduksi besar-besaran atau massal beralih ke daerah pinggiran kota dan pedesaan. Sementara kantor pusat dari pabrik itu atau headquarters-nya berada terkonsentrasi di pusat kota. Sehingga ekonomi perkotaan sekarang shifting ke service ekonomi. Kemudian ada peningkatan white collars yang lebih memilih tinggal di pinggiran kota dan bekerja di pusat kota. Sehingga kita bisa bilang kalau service ekonomi itu mendorong suburbanisasi. Namun pada tahun 1970 terjadi krisis minyak dan menyebabkan ekonomi perkotaan di Tokyo ini stagnan dan pekerja-pekerja di bidang manufaktur menurun di metropolitan areanya. Sehingga di pusat kota pekerja manufaktur menurun menjadi 0,9 juta. Sedangkan pekerja di sektor perdagangan dan jasa meningkat. Kemudian masuklah kita ke tahap suburbanisasi kedua di kota Tokyo. Untuk mengurangi ketidakseimbangan yang tumbuh dalam perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat, pemerintah bertujuan untuk memperluas permintaan domestik dan mengadopsi kebijakan relaksasi kredit yang memicu meroketnya harga tanah di kawasan komersial Tokyo. Penduduk tua di pusat kota sudah tidak mampu untuk terus tinggal di kota karena kenaikan pajak properti atau pajak kicking out. Selain itu, penduduk dewasa muda juga tidak dapat menemukan perumahan yang layak di pusat kota dan terpaksa pindah ke pinggiran kota. Sehingga munculnya bubble ekonomi akibat mahalnya tempat tinggal di pusat kota pada akhir tahun 1980-an mendorong terjadinya suburbanisasi lagi. Nah, suburbanisasi ini memunculkan sebuah tren, sebuah fenomena bernama dognatization atau pendonatan dalam istilah Jepang, yang mana maksudnya adalah mengacu pada tren penurunan populasi di pusat kota dan peningkatan populasi di pinggiran kota. Kalau kita lihat di petanya ini, di map 3 ini, di pusat kotanya itu warnanya sangat gelap atau berarti pertumbuhan populasi di pusat kota itu sangat tinggi. Namun beberapa tahun kemudian yang di pusat kota ini justru pertumbuhan penduduknya menurun karena kan warnanya semakin muda. Nah, sedangkan mayoritas daerah-daerah di pinggiran pusat kota warnanya semakin gelap atau berarti
pertumbuhan populasinya semakin tinggi. Nah, setelah gelembung pecah, terjadilah resesi di Tokyo, berlangsung sekitar lebih dari 10 tahun. Perusahaan keuangan, asuransi, dan real estate yang merupakan pemain utama dari bubble aset atau bubble ekonomi tadi, akhirnya mereka memiliki utang-utang besar dan mulai bergabung satu sama lain. Kemudian perusahaan manufaktur juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Nah, akhirnya penurunan harga tanah setelah bubble itu pecah kan, perekonomian mulai drop, mulai turun, kemudian harga-harga rumah di Tokyo juga mulai turun. Kalau kita lihat di trennya di sini, sekitar tahun 1988 dan 1989 ini kan harga tanah di Tokyo itu mulai turun hingga ke 1998. Nah, penurunan harga tanah ini akhirnya membuat pusat kota akhirnya tersedia lagi untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Si penulis di sini menyebutkan young internet millionaires atau mungkin kayak semacam jutawan yang membangun bisnis di bidang internet seperti itu, serta investor saham dan profesional dan teknisi yang berpendidikan tinggi akhirnya sanggup tinggal di kondominium bertingkat dekat pusat kota. Kemudian pekerja white collar juga mampu dapat perumahan layak di daerah pemukiman pusat kota. Kemudian juga mulai adanya pembangunan gedung-gedung bertingkat yang diakibatkan dari regulasi zonasi. Sehingga pada akhir 1990, populasi mulai meningkat di pusat kota Tokyo. Terjadilah reurbanisasi sejak tahun 1997 dengan peningkatan populasi di kota metropolitan Tokyo, terutama di pusat kotanya. Komposisi pekerjaan juga berubah di mana Tokyo semakin menarik spesialis dan teknisi, sedangkan pekerja blue collar menurun. Nah, akibat pecahnya gelembung itu jatuh juga si financial industry. Akibatnya financial industry ini tidak berkontribusi pada perekonomian kota pada saat itu, di akhir 1990 hingga awal tahun 2000-an. Nah, perekonomian Tokyo justru memulih karena pertumbuhan information services industry. Sejak akhir 1990-an ini emang berbagai industri jasa itu mulai banyak berkembang di Tokyo. Dan pada tahun 2000, pekerja industri jasa yang tinggal di pusat kota meningkat dan proporsinya lebih tinggi daripada industri-industri lainnya. Kira-kira begitu proses perkembangan kota di Tokyo. Selanjutnya, kita akan melihat perkembangan kota di Eropa yang akan dibahas oleh Mas Akbar. Terima kasih Bu Anindita atas paparannya mengenai Tokyo yang sebelumnya Pak Deko sudah menjelaskan mengenai Jakarta. Jadi mungkin kita masuk ke Eropa. Ini seperti yang mungkin sampaikan oleh Pak Ardi ya di silabus. Kita coba bahas dari 3 negara atau 3 region, Tokyo, kemudian Jakarta, dan yang terakhir negara-negara Eropa. Nah, jadi kita mengambil dari tadinya Maximilian, Olivier, sama Christian terkait dengan institutional settings and urban sprawl. Jadi di paper ini pada intinya adalah mereka dalam urban sprawl ini. Boleh lanjut ke selanjutnya? Ya. Jadi tadi definisi sudah disampaikan secara jelas oleh Mas Deko terkait dengan urban sprawl. Mungkin berhubung kalau di paper ini berhubung dengan lebih banyak terkait dengan pemukiman. Jadi dia bahas mengenai bahwa urban sprawl ini merupakan penyebaran spasial permukaan yang menjadi perhatian kebijakan utama di banyak negara Eropa. Jadi kalau saya boleh ringkas di paper ini, jadi dia menjelaskan variasi dari efek urban sprawl di antara negara-negara di Eropa, karena degree-nya itu antar negara itu cukup signifikan bedanya gitu. Jadi dan di paper ini juga dijelaskan bahwa ada kaitannya
antara di urban sprawl ini, karena ini merupakan bagian refleksi elastisitas pendapatan terhadap permintaan ruang permukiman atau permintaan terhadap terhadap housing, terhadap perumahan gitu. Dan jadi ada kaitannya juga kepada tingkat harga penjualan rumah di kawasan Eropa. Nah, kemudian juga kalau digambarkan juga di paper gitu ya sebagai pendahuluan itu bahwa urban sprawl ini konotasinya negatif gitu ya. Nah sebetulnya memang kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Deko gitu ya, dan bahkan Mbak Nidita sudah menyampaikan juga bahwa di Tokyo itu sudah di cycle yang akhir terjadinya reurbanisasi gitu ya di Tokyo gitu. Nah bahwa ini adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi urban sprawl ini. Nah tinggal bagaimana sebetulnya setting dari institusional ini atau dalam hal ini pemerintah dalam mengendalikan dampak negatif gitu ya atau eksternalitas negatif dari urban sprawl ini. Lanjut mungkin Pak. Kita ke empirical analysis-nya. Jadi kalau dilihat ya terkait dengan keterjangkauan harga rumah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya bahwa harga akomodasi atau harga perumahan di UK itu sangat mahal gitu. Nah, sedangkan dan itu relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa Tengah dan Eropa Timur gitu. Dan bukan hanya UK sih sebetulnya, negara-negara yang berada di utara Eropa juga itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa Tengah ataupun Eropa Timur. Nah, alasannya ada beberapa hal, dan terutama yang dijelaskan di sini itu adalah terkait dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh adalah pada saat di Inggris sudah 6 dekade mereka menerapkan yang namanya Green Belt gitu ya. Jadi Green Belt itu upaya pemerintah setempat untuk menekan urban sprawl dengan cara membatasi aktivitas ekonomi yang ada di sekitaran sekitaran kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Contoh misalnya Greater London gitu ya. Jadi di sekitaran Greater London itu istilahnya dari pemerintahnya itu sendiri menekan aktivitas ekonomi sehingga pembangunan rumah contohnya itu sangat jarang gitu ya di sekitaran itu gitu, sehingga urban sprawl yang memang fenomenanya itu salah satunya adalah bagaimana pemukiman itu muncul banyak gitu ya, kayak tadi di Jakarta sekitarannya itu mulai banyak perumahan itu. Nah, sedangkan kalau di negara-negara seperti UK itu dibatasi aktivitasnya sehingga harga-harga atau keterjangkauan harga rumah itu menjadi sangat mahal kayak gitu. Nah, jadi urban sprawl itu secara signifikan berkorelasi negatif dengan pertumbuhan harga rumah real gitu. Jadi bahwa semakin dia ada fenomena urban sprawl di daerah tersebut, maka harga-harga rumah di sekitarannya itu malah akan lebih cenderung murah gitu ya. Seperti ya kalau tadi dijelaskan oleh Mas Diko gitu ya, di Jakarta sekitarannya itu harga-harga relatif bisa lebih dijangkau gitu kan dibandingkan dengan membeli rumah di Jakarta kayak gitu, karena terjadinya fenomena urban sprawl yang ada di Jakarta. Nah selanjutnya ini dari paper ini boleh Bu Anindita. Nah ya, jadi dari paper ini ada tiga hal yang kami temui. Pertama ini, yang pertama ini sebenarnya agak menarik nih gitu ya. Di Central sama Eastern Europe itu tingkat urban sprawl-nya itu tinggi, tapi itu diiringi dengan rendahnya proses urbanisasi yang terjadi di sana gitu. Nah itu kalau dari paper itu dijelaskan bahwa yang menyebabkan itu adalah karena pemerintah itu tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang menekan aktivitas ekonomi di sekitaran pusat kota gitu ya, atau kota madya lah bahasanya di kita gitu. Jadi sehingga di Central dan Eastern Europe itu relatif lebih tinggi urban sprawl-nya dibandingkan negara di Eropa Eropa Utara gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu adalah desentralisasi secara signifikan berkorelasi positif dengan urban sprawl. Nah ini sense ekonominya masuk karena contoh misalnya di Indonesia PBB gitu ya, PBB itu pajak bumi bangunan itu kalau saya tidak salah itu kan dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten kayak gitu. Dan peraturan-peraturan mengenai pembangunan rumah dan sebagainya itu izin itu dikeluarkan oleh Pemkot atau Pemkap gitu. Nah paper ini menjelaskan bahwa semakin decentralized sebuah negara,
maka dia berkorelasi positif dengan urban sprawl-nya. Gitu. Artinya, contoh misalnya ketika pemerintah Kota Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor, Tangerang dan seterusnya itu melihat bahwa masyarakat sudah tidak mampu lagi membeli rumah di Jakarta, akhir itu adalah derajat pemekaran meningkat signifikan dengan seiring meningkatnya jumlah kota madya. Nah, ini sejalan dengan poin kedua. Konklusinya, selanjutnya boleh. Ya, hasil utama dari di studi ini di poin kedua bisa dilihat bahwa faktor kelembagaan ini penting untuk menentukan penyebaran perkotaan gitu ya, sehingga tadi sudah disampaikan juga di awal gitu ya, fenomena ini pasti akan terjadi gitu, fenomena suburbanization, yang mana suburbanization pada akhirnya akan akan melahirkan urban sprawl. Nah, sehingga pentingnya pemerintah untuk mengendalikan fenomena ini gitu, karena mau bagaimanapun juga pasti ada dampak-dampak eksternalitas negatifnya gitu ya. Sebagai contoh misalnya mengenai isu-isu lingkungan dan seterusnya yang tadi sudah disebutkan juga di awal oleh Pak Ardi gitu. Nah, implikasi kebijakannya ini jika mengurangi sprawl tentunya menyebabkan adanya krisis perumahan. Nah, ini yang terjadi di mana? Di London ya, di UK gitu ya, bahwa mereka mampu menekan fenomena urban sprawl gitu, atau mengendalikan fenomena urban sprawl. Namun ada permasalahan yang terjadi di sana gitu, bahwa masyarakat di sana itu kemampuan untuk mendapatkan rumah itu cenderung rendah gitu ya. Karena apa? Karena harga properti yang sangat mahal. Dan ini trade off yang akan dihadapi ketika pemerintah kita pun menerapkan hal yang sama gitu ya, mengendalikan urban sprawl, tapi di satu sisi sektor properti bisa jadi nanti akan mati kayak gitu. Nah, dari sini, dari pembahasan ini kita mengusulkan beberapa topik paper gitu, dan ini kita minta masukan dari Pak Ardi juga, Pak. Ini tadi juga sudah sempat disinggung juga oleh kelompok sebelumnya ya, ketika kelompok sebelumnya membahas bagaimana revolusi industri 3.0 itu arahnya tuh ke mana. Nah, ini kita sebetulnya coba mendapatkan referensi ini juga dari YouTube yang di-share, Pak. Jadi kita coba pelajari dari sana, meskipun agak cukup kontroversial karena dia di YouTube itu sangat istilahnya mengkritisi kuliah-kuliah yang sudah kita dapatkan di semester lalu gitu, atau buat teman-teman yang ambil ilmu ekonomi dari S1-nya juga mungkin akan dipatahkan teori-teorinya atau dogma-dogmanya itu, di mana di video itu dijelaskan oleh pembicaranya gitu ya, bahwa teori Adam Smith mengenai self interest itu sudah tidak relevan lagi di industri 3.0. Kenapa? Karena there will be no longer ownership di revolusi industri 3.0, tapi yang ada malahan adalah sharing economy kayak gitu. Jadi networking dan seterusnya itu yang akan terjadi di revolusi industri 3.0 yang disebutkan di sana gitu. Nah, dengan demikian dan juga hal yang lain itu yang menarik itu adalah di video tersebut membahas mengenai Lucas teori ya, bahwa produktivitas itu ditentukan hanya oleh dua variabel, capital dan human atau labor ya, kayak gitu. Nah, dan dia membahas bahwa bukan hanya dua variabel itu, melainkan juga karena apa? Karena produktivitas nyatanya selama berapa dekade terjadi revolusi industri 2.0 ini, produktivitas itu tidak pernah melebihi, berapa dia bilang, efisiensi produktivitas itu tidak pernah melebihi 14%, kalau saya tidak salah gitu ya. Dan yang paling efisien itu, negara yang paling efisien itu adalah Jepang, yaitu 20% gitu. Itu pun sudah mentok, tidak akan bisa lebih lagi gitu, mencapai kapasitas lebih, aktivitas ekonomi itu menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena sudah ada terjadi pergeseran harusnya gitu ya ke arah 3.0 ini gitu. Nah, singkat cerita, jadi kita mengusulkan bahwa topik pertama kita ini mengelola urban sprawl di Indonesia ini dengan pendekatan revolusi industri 3.0, Internet of Things,
Kalau dia bilang communication internet, renewable energy internet, dan transportation internet. Nah, tapi to be honest Pak, kita masih perlu mendalami mengenai Internet of Things ini, karena ini akan lebih teknikal lagi nanti dibahas gitu ya, dan belum dibahas di YouTube itu gitu. Pun dibahas, kita harus menontonnya lagi sepertinya. Terus kemudian yang kedua Pak, di situ juga dijelaskan mengenai pembiayaan revolusi industri 3.0. Nah, kita terinspirasi dari video itu bagaimana ternyata pembiayaan revolusi industri 3.0 yang digagas oleh si masnya di video itu dia menyampaikan bahwa sebetulnya keterlibatan pemerintah dalam mengeluarkan spendingnya untuk mencapai revolusi industri 3.0 itu tidak perlu gitu. Bahkan kayak semacam crowdfunding lah yang sekarang lagi happening gitu ya. Jadi masyarakat, jadi society itu semua terlibat gitu ya dalam mendorong adanya Internet of Things ini gitu. Jadi bahkan pemerintah tidak ada perlu spending yang keluar untuk mengarah ke sini gitu. Nah, apakah tapi ini agak sulit sih, kalau menurut kami ini akan agak sulit kalau membahas ini, cuman menarik gitu ya. Karena ini akan menjadi usulan buat pemerintah. Kenapa? Karena mungkin kekhawatiran pemerintah ketika menekan urban sprawl ini mengenai spending dan sebagainya itu bisa teratasi dengan solusi yang kedua ini. Nah, yang terakhir ini adalah menerapkan kebijakan Green Belt yang bisa kita belajar dari dilakukan di Britania Raya. Nah, ini juga agaknya sih agak sulit Pak untuk kita lakukan studi ini jika diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu desentralisasi atau otonomi daerahnya itu terlalu kuat gitu ya, sehingga untuk mengatakan atau menyampaikan kepada Jakarta dan sekitar Jakarta ini misalnya gitu ya, untuk menekan aktivitas ekonomi di sana, bukan, maksudnya untuk membangun perumahan dan sebagainya, itu pasti akan sangat sulit gitu ya. Apalagi tadi mengenai PBB itu diaturnya di level pemerintah daerah tingkat 2 gitu. Jadi ini pun akan sulit tapi menarik. Intinya sih ketiga ini menarik tapi sulit Pak. Nah, ini kita minta masukannya Pak. Baik, demikian Pak. Terima kasih ya. Lebih komplit lagi nih Kompo ini. Mungkin masukan dari teman-teman dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kan pengembangan kota itu kan sangat berhubungan ya. Ada namanya reurbanisasi tadi seperti tadi. Jadi istilahnya apakah mungkin ya kayak Jakarta itu terjadi reurbanisasi lagi ya. Kemudian ataukah urbanisasi kita itu sudah mencapai puncaknya atau seperti apa, kan itu kan menarik ya kalau kita perhatikan. Kemudian perkembangan kota-kota lain seperti apa di Indonesia tentang urbanisasi dan reurbanisasi ya, itu jadi penting. Yang kedua tadi kan gini, isunya kan urban sprawl ya. Urban sprawl itu kan karena tidak ada penataan ya. Malah ada kota yang bagus itu di daerah jadi lupa saya namanya itu, daerah Tangerang itu. BSD Pak, BSD. Ya betul. Nah, jadi kan kalau kita ke sana kayak bukan ke Indonesia kan, kayak pergi ke daerah lain kan, kotanya itu bagus sekali pengembangan dan sebagainya. Kemudian yang paling menarik lagi sekarang ini asumsi dasarnya itu sudah berubah. Jadi bukan itu, makanya kita satu lagi kan, kalian pernah ikut kuliahnya Prof. Iwan Jaya Ajis nggak tentang matinya ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Jadi sebenarnya ekonomi makro dan mikro yang sekarang dipelajari itu dengan kami itu sudah beda jauh. Saya tahun sebelum 2010 dengan keadaan sekarang itu sudah beda jauh keadaannya ya. Karena perkembangan Internet of Things tadi ya itu beda sekali, membuat kita mengambil keputusan caranya beda sekali gitu. Itu yang menjadi penting, menjadi pikiran kita, cara berpikir kita harus berubah ya. Jadi gini, teori itu ada yang masih tepat ya, ada juga asumsinya yang berubah ya. Kalau menurut saya yang paling dari pelajaran kita ini asumsinya yang berubah ya. Asumsinya berubah. Perubahan asumsi ini harusnya kita sesuaikan untuk penerapannya. Itu yang jadi penting. Kalau saya dari sisi yang dijelaskan tadi, kondisi urban sprawl Jakarta itu karena sebenarnya itu tahun 80-an itu ada kebijakan yang namanya itu kebijakan industrialisasi ya. Itu kebijakan industrialisasi itu terjadi di Tangerang, Bekasi ya, Tangerang dan Bekasi di Indonesia. Jadi
itu menyebabkan apa? Menyebabkan itu investasi itu besar-besaran sampai tahun 90-an lebih. Itu besar-besaran. Jadi akhirnya mudah sekali masyarakat di luar Indonesia untuk mencari pekerjaan di Indonesia, di Jakarta, di luar Jakarta untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan sekitarnya. Menyebabkan apa? Terjadilah pembangunan yang tidak terkendali tadi di Bekasi, di Tangerang, di Depok, ya, dan di daerah-daerah lainnya. Nah, itu menjadi penting sekali isunya. Jadi ternyata ada kebijakan industrialisasi itu yang menyebabkan terjadinya urban sprawl. Kemudian kebijakan urbanisasi itu kalau di ekonomi pembangunan ya jadi Indonesia itu salah kebijakan urbanisasi kebijakan industrialisasi. Kesalahannya itu apa? Jadi di situ waktu dia tahun 80-an diharapkan ada namanya trickle down effect ya. Apa itu trickle down effect? Jadi efek mengalir ke bawah, artinya apa? Jadi kalau kita membangun satu daerah tertentu, daerah ini akan maju dan akan menarik daerah lainnya. Nah, ternyata kita itu terpusat di Jakarta, yaitu di Tangerang dan Bekasi, ya, di Jabodetabek. Dan itu ternyata tidak menarik daerah lainnya, ya, untuk berkembang dengan cepat. Hal ini itu beda dengan yang terjadi di Vietnam, ya. Kalau di Vietnam itu pusat-pusat pertumbuhan tuh, jadi misalnya bahan bakunya di Kalimantan, ya. Ada yang di Kalimantan, ada di Sumatera. Jadi industrinya itu dibuat di Kalimantan dan di Sumatera. Di Vietnam itu seperti itu. Jadi dia itu perkembangan wilayahnya itu masif gitu dan tidak seperti di Indonesia trickle down effect itu nggak jalan. Kalau di sana tuh jalan ya trickle down effect. Itu makanya Vietnam itu produktivitasnya jauh lebih tinggi. Jadi biaya produksi untuk padi di sana itu jauh lebih murah, biaya produksi untuk produk-produk pertanian jauh lebih murah. Ya, itu makanya kita nggak bisa bersaing ini. Produksi padi kita di Vietnam, produksi padi kita di Thailand, ya, di India juga kita nggak bisa bersaing. Jadi jauh biaya cost produksinya itu jauh kita lebih mahal dibandingkan mereka. Itu ya. Kemudian itulah kondisi urban sprawl Jakarta dan sekitarnya. Tapi ini disadari tahun 90-an dan tahun 2000-an disadari hal tersebut. Tetapi sudah agak terlambat ya, karena lokasi-lokasi industri tadi kan sudah terbangun banyak kan, jadi akhirnya permasalahan tata kota itu yang nggak sulit. Jadi contohnya Kota Depok lah tempat saya tinggal. Ya, jadi kalau Kota Depok itu kan cuma Margonda doang kan, lurus kan. Nah, terus mana kotanya gitu kan? Kalau kita kan kemarin itu berpikir seperti kota kolonial ya, ada yang daerah yang ada pendoponya, ada yang daerah ada ini dan sebagainya gitu kan, ada pemandangannya, ada pasar. Tapi kalau di Depok itu enggak, satu lurus saja. Ya seperti itu kan. Nah, kalau bagaimana di Tangerang, Bekasi, kalau di Bogor kan bagus ya, Bogor ya ada tata kota dan sebagainya. Tapi di sekitarnya juga terjadi urban sprawl. Itu yang terjadi. Jadi intinya yang saya lihat ya, pertama asumsi berubah ya, asumsi berubah, kita harus menyesuaikan cara mengambil policy, ya, nggak bisa dengan cara policy yang sama. Jadi kalau asumsi ini berubah, sikap masyarakat berubah, cara pandang mereka berubah dalam hal memiliki sesuatu, sharing cost tadi dan sebagainya. Terus apa yang harusnya policy yang harus kita lakukan? Kalau saya sebenarnya tiga tadi saya tertarik ya, Mas Akbar, coba disajikan. Tiga tadi tertarik ya, terutama yang malah saya yang paling tertarik itu yang nomor 3 ya. Terus bagaimana kalau kita membuat green belt ya untuk mengatasi urban sprawl dan apakah itu bisa terjadi? Tetapi gini, sebenarnya apakah Indonesia sudah mengarah ke hal yang itu ya? Apakah kita misalnya kayak kota-kota besar kita ini ya populasinya itu sudah berlebihan atau daya dukung lahannya itu sudah tidak memungkinkan. Tetapi kalau menurut saya kan masih belum juga ya, atau sudah bisa mengarah ke sana nggak, Mas? Jadi gini, green belt itu dilakukan itu kan pasti ada asumsinya. Kenapa ya green belt dilakukan? Ya, kemudian tapi ini sangat sulit karena kita sudah dikatakan tadi desentralisasi kan, ya. Terus ini nggak terlalu menarik ya dari sisi policy karena akan sangat sulit untuk menjalankannya kalau isu green belt-nya. Kemudian pembiayaan revolusi industri dalam rangka minimalisasi eksternalitas negatif dari urban sprawl. Wah, ini yang paling visioner nih kalau memang bisa ya. Tapi ini risetnya butuh, kalau mau tesis silakan, kalau nggak disertasi lah.
kalau mau ambil S3 ya. Jadi yang mungkin menurut saya ya, yang nomor satu ya, mengelola urban sprawl di Indonesia dengan pendekatan revolusi industri, ya, Internet of Things tadi, dan benchmarknya saya rasa sudah ada juga, dan kita sudah mulai karena COVID ini dipaksa lebih cepat ya, lebih cepat untuk mengarah ke sini gitu. Kalau saran saya itu ya, Mas, kalau bisa yang paling mungkin itu nomor satu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Boleh, Pak. Yang pertama sih memang ini sih, Pak, yang paling memungkinkan memang yang pertama sih, gitu. Nah, cuma mungkin yang akan agak sulit itu adalah ketika ngomongin ini sih, Pak, renewable energy di internet ini. Ini membangun rumah itu seperti apa? Sebenarnya memang kita sangat dimanjakan oleh alam. Indonesia ini sangat dimanjakan. Sehingga kita itu yang nggak berusaha membangun sesuatu yang sustain gitu. Jadi cukup segitu aja gitu ya. Nah, itu makanya kita tidak bisa membuat sesuatu yang sesuatu yang bisa solusi jangka menengah dan panjang. Biasanya solusi jangka pendek karena kita ya dibiarkan saja ya makan 3 kali sehari, ya kita nggak terlalu ini saja, kita bisa hidup dengan kualitas rumah seadanya gitu ya. Itu menarik sekali kan, menjadi perhatian kita. Ini renewable energy ya. Kemudian satu lagi gini, ya jadi kan sekarang ini kayak DKI kan sudah mengembangkan itu, misalnya taman-taman kota, kemudian fasilitas publik dan sebagainya, itu kan ada wifi gratis kan, itu kan menarik ya. Itu kan sebenarnya communication internetnya itu sudah mulai lebih merata gitu ya, orang lebih banyak yang bisa menikmati itu gitu ya. Dan ini sharing cost tadi kita jadi kecil kan, cost untuk internet kita jauh lebih kecil ya. Telekomunikasi kita juga dulu kan mahal sekali ya, SMS itu sampai Rp300 per pesan ya. Ingat itu tahun 2000-an ya. Sekarang itu kan SMS tak berapa rupiah, lebih murah lagi, tetapi internetnya. Satu lagi kan internet itu kan kuota. Itu menarik lagi itu untuk dibahas ya. Bagaimana sharing? Jadi kan ada yang menggunakan besar, ada yang menggunakan kecil ya. Terus bagaimana sharing? Apakah itu jadi kedepannya itu jadi fasilitas publik gitu ya. Jadi kita cukup beli yang 5 giga saja ke bawah, tapi karena kita bisa menikmati semua di public ini, di public resource ya. Jadi di barang publik kita bisa menikmati Internet of Things dan sebagainya. Jadi ide-ide sederhana seperti itu kalian ungkapkan di poin 1, itu sangat bagus ya. Kemudian transportation internet ya. Jadi transportation internet ini sebenarnya kalau kita nggak keluar work from home sekarang misalnya, sekarang kan seolah-olah kita kan nggak ada biaya ya pergi, tapi kan enggak. Ini internetnya juga jauh lebih besar biayanya, lebih mahal ya. Tetapi bisa dikompensasi nggak dengan biaya transportasi perjalanan ya. Jadi harusnya bisa gitu ya. Nah, ini menarik sekali ya. Oke, saya rasa itu ya komentar dari saya. Yang nomor 1 itu banyak sekali yang kalian bisa bahas. Hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa mencari jadi solusi ya. Solusi, apalagi sekarang ini kan anak SD, SMP, SMA semua sudah menggunakan internet dalam sekolahnya. Nah, kemudian hampir semua bisa menggunakan internet. Sekarang ini kan juga ada Kementerian Pendidikan memberikan kuota dan sebagainya. Isu-isu itu dulu bisa diungkapkan ya, sehingga urban sprawl tadi kan, urban sprawl itu kan mengarah kepada kayak misalnya dari transportasi di daerah pinggiran itu macet. Jadi gini, jadi dia itu pagi pergi ke kantor macet, kemudian jalan ke kota sampai ke kota macet juga, kemudian sore dia itu kembali dari kota di kota macet, kemudian sampai ke suburban seperti Depok, Karang dan Bekasinya sampai itu macet lagi gitu ya. Jadi seharusnya itu seperti isu kayak air ya, air ke laut gitu ya. Sampai ke laut itu ya nyebar dia, gitu ya. Nggak ada kemacetan lagi kalau terdesain. Nah, jadi tapi kalau tidak terdesain ini dampaknya. Itu kira-kira cara berpikirnya. Silakan. Ada yang mau pendapat atau komentar? Singkat aja sih Pak nanya. Jadi kita tapi nggak perlu menjelaskan too technical ya untuk yang ketiga ini. Nggak perlu Pak ya. Nggak perlu. Jadi kan kalau udah punya literatur tadi 3 kan. Nah, jadi
kayak kalian punya benchmark ya, benchmark 3, dan kalau mau diterapkan di mana? Atau kalian DKI tadi aja yang kalian sasar boleh, tapi tambahkan yang tadi, tambahkan yang isu Jepang tadi, tambahkan isu Eropa tadi untuk menjelaskan DKI. Kemudian kembangkan yang nomor 1 ini gitu ya. Nah, dalam hal penyempurnaannya gitu misalnya. Jabodetabek lah misalnya, metropolitan ya. Karena ini urban sprawl kan, jadi Jabodetabek lah gitu ya. Oke, silakan. Izin Pak Ardi. Ya. Ya Pak, saya tadi tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tentang trickle down effect Pak. Jadi kalau kita melihat DKI Jakarta kan awalnya dikonsep sebenarnya ketika itu dibangun ingin wilayah-wilayah hinterlandnya atau penyangganya juga tumbuh kan Pak ya. Jadi namun pada faktanya setelah 10 tahun, 20 tahun kan perencanaan DKI kan sebenarnya sudah cukup lama Pak. Dari 2000-an kalau nggak salah itu sudah direncanakan. Namun faktanya setelah 20 tahun model itu dilakukan dan buktinya gagal. Jadi yang kita harapkan awalnya itu hujan di sekelilingnya, namun hujan itu hanya jatuh di batang pohon yang sama seperti itu. Jadi hanya DKI saja yang tumbuh semakin tumbuh sehingga semakin timpang. Begitu juga kalau misalkan kita melihat di Bali Pak, misalkan di wilayah Denpasar di Nusa Dua itu semenjak 1980 kan sudah mulai diusung Pak konsep pengembangan pariwisatanya, dan hingga saat ini setelah 20 tahun cukup timpang Pak kalau kita bandingkan Bali wilayah selatan dengan Bali wilayah utara itu Pak. Jadi yang saya tanyakan di sini sebenarnya kita sudah memiliki 2 contoh sebenarnya Pak. Kita sudah memiliki dua realita di lapangan kayak gitu di DKI dan juga di Bali, bahwasanya trickle down effect itu gagal di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia saat ini juga kebijakannya kalau kita lihat ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Pak, seperti misalkan ingin menciptakan 10 New Bali, kayak misalkan di Lombok, di Labuan Bajo dan sebagainya. Dan juga jika kita membaca di dalam RPJMN diharapkan bahwasanya pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi ini bisa mengajak lingkungan sekelilingnya untuk ikut tumbuh. Namun jika kita melihat di fakta yang tadi yang di sebelumnya seperti Bali dan juga DKI, realitanya terbalik Pak, seperti itu Pak. Nah sebenarnya kalau saya ingin tanyakan ke Pak Ardi dan juga tadi yang menyampaikan paparan, bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka apa ya, maksudnya ikut melibatkan daerah-daerah lain supaya ikut tumbuh. Jadi perencanaannya jangan hanya fokus di pusat pertumbuhan ekonominya, namun juga bagaimana bisa merencanakan hingga tuntas seperti itu Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak. Menarik ini sebelum yang lain jawab ya. Ini kan isunya itu kan konektivitas dan keterkaitan kan isunya kan. Pertama konektivitas terhubungkan ya dari secara transportasi, secara teknologi itu terhubungkan, yang pertama itu harusnya pemerintah yang melakukan. Yang kedua, pertama konektivitas, yang kedua apa tadi saya bilang konektivitas dan saya lupa. Apa? Komunikasi. Konektivitas dan komunikasi ya. Jadi istilahnya komunikasi. Kemudian kan semua itu ada juga hubungannya dengan korupsi dan lain sebagainya. Contoh yang sederhana ya, Mas. Kelembagaan itu jadi sangat penting ya. Jadi kan kalian kan orang ekonomi makro semua nih, isu kelembagaan itu jadi penting sekali ya, yang disebut dengan barang publik dan sebagainya. Contoh sederhana ya, kalau kalian pernah ke Jawa Timur, Surabaya, kemudian lewat jembatan Suramadu, itu saya sudah pernah contohkan ya. Jadi kalian bisa berjalan 20 km pertama tidak ada pembangunan sama sekali ya. Kenapa? Karena di 20 km pertama jalan 2 jalur itu kanan kiri ya, itu semua itu yang punya itu hanya beberapa orang saja ya yang punya lahan itu. Karena dia itu tahu sebelum daerah ini akan dimekarkan ya, sebelum jembatan itu akan dibuat, mereka itu tahu peta jalurnya dan semua para pejabat-pejabat itu berusaha membeli lahan itu ya, terutama bupati dan bupati-bupatinya ya, dan walaupun bupatinya itu sudah masuk penjara ya yang itu. Jadi akhirnya kalau sekarang itu orang mau beli lahan itu dengan harga sangat mahal
ya. Yang paling sanggup orang cuma beli untuk pom bensin. Nah, jadi akhirnya hanya pedagang-pedagang kaki lima yang tanpa sewa, yang mungkin ya menyerobot saja gitu ya, yang bisa berjualan di situ dengan rumah yang sangat kecil-kecil gitu ya. Ya, dan sepanjang 20 km pertama itu kita cari toilet sangat susah sekali. Ya karena itu tadi, ya resto nggak ada, ini nggak ada dan sebagainya. Ada yang pernah kelewat jembatan Suramadu? Seberang? Kenapa? Pernah kan, Fik? Iya, Lihat Pak. kan? Iya. Jadi Cuman akhirnya ada kita di sudah ujung, jauh di sana awalnya baru saja. Nah, itu contoh kegagalan gitu ya, karena kelembagaan tadi, karena pemerintah nggak. Jadi kadang-kadang gini, Bali tadi juga ya, Bali kemudian NTB. Sekarang ini lihat nggak NTB sedang mengembangkan apa namanya balap dunia ya, apa? MotoGP, Pak. MotoGP. Mandalika. Nah, jadi siapa di situ? Fikri ITDC ya? Iya, Pak, ITDC. Nggak apa-apa walaupun direkam nih kan. Nah, jadi ternyata daerah pusat-pusat pertumbuhannya itu yang dikelola oleh lembaga tersebut itu nggak bisa tumbuh ya, nggak bisa tumbuh cepat. Kenapa? Karena memang sangat sulit, sangat tidak transparan dalam pengelolaan lahannya. Jadi akhirnya daerah di sekitarnya yang tidak dikelola itu sudah mulai sangat banyak sekali investor yang masuk gitu ya. Walaupun jadi akhirnya lambat perkembangannya. Perkembangannya itu apa? Karena apa tadi? Sisi kelembagaan tadi. Ya, jadi ada ya nggak tahu kita ada di balik itu dari sisi kelembagaan yang perlu kita perbaiki dalam hal pengembangan wilayah. Jadi dari sisi teori sebenarnya pelajaran kita ini sudah cukup, Mas Fikri, untuk pengembangan wilayah tersebut ya, terutama ekonomi perencanaan kota dan perencanaan wilayah ya. Jadi sebenarnya kita tahu sebenarnya kita punya benchmark daerah yang bisa berkembang. Terus bagaimana mengimplementasikan daerah perkembangan wilayah tersebut ke lokasi-lokasi yang sudah kita desain seperti ini gitu kan. Jadi kenapa daerah-daerah itu bisa berkembang serentak dengan daerah-daerah hinterlandnya? Ada apa gitu kan? Pasti ada keterkaitan. Industri besar itu membutuhkan industri kecil. Contohnya di Jepang ya, Jepang, Cina dan sebagainya. Jadi kayak di Jepang itu entrepreneur itu nggak terlalu banyak, enggak ya. Yang paling besar itu apa? Linkage antara industri besar, menengah, dan sedangnya itu. Jadi misalnya kalau mereka produksi ban, ada yang karetnya, ada yang apa namanya value chain dari tahapan-tahapan itu di share sama mereka. Jadi akhirnya biayanya lebih minimum ya. Jadi nggak seperti di kita, semua kalau ada perusahaan besar semua dia ingin masuk di sana ya. Semua ingin bahan baku sampainya semua ingin dikuasai. Enggak seperti itu. Sebenarnya spesialisasi dalam proses produksi itu sangat-sangat meminimumkan cost. Keahlian kita di dalam proses tahapan-tahapan itu sangat-sangat mengurangi cost ya. Itu yang kadang-kadang tidak terjadi. Jadi gini, kalau kita tahu desain perencanaan dan sebagainya bukan berarti kita harus jadi seperti kita ini semua kan, tahu kita kan Margonda itu 20 tahun ke depan itu akan penuh dengan apa kira-kira ya, akan penuh dengan bangunan apartemen ya. Jadi kalau kalian mau beli apartemen di sana itu pasti laku ya, dijual dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau kalian mau membangun apartemen, gusur aja rumah itu dengan harga yang mahal aja, itu pastilah akan laku itu. Kalau kalian jual nanti pasti menguntungkan. Tetapi bukan berarti kita tahu seperti ini kita kuasai semua. Harusnya ada pembagian-pembagian itu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang terlalu timpang ya di dalam kepemilikan aset kita di satu negara. Contohnya ya ada beberapa negara mereka itu kalau contohnya ya Malaysia deh. Kalau Malaysia itu investasi di dalam negeri itu pajaknya jauh lebih mahal dibandingkan investasi di luar negeri. Nah, itu makanya mereka tuh investasi sawit di Indonesia itu jadi banyak sekali kan. Karena apa? Pajak dari penghasilan mereka dari investasi di luar itu jauh lebih rendah daripada investasi di dalam negeri. Misalnya seperti itu. Kok bisa? Nah, memang ada tujuan-tujuan untuk mengoptimalkan barang. Jadi satu lagi gini, di kita di Indonesia itu apa namanya? Aset kita, aset tidur itu ya, aset tidur itu masih bisa kita manfaatkan. Kalau di negara lain nggak bisa, aset kita tuh nggak boleh tidur. Kalau tidur itu akan berkurang gitu, misalnya di perbankan. Nah, jadi itu ada aturan seperti itu. Itu makanya seperti kata Bu Sri Mulyani tadi, ya di negara itu aset itu jalan kerja untuk, jadi dipaksa kerja gitu ya. Ya, jadi kalau di kita kan enggak, ya enggak dipaksa oleh polusi kita. Ya mudah-mudahan
ke depan itu mudah-mudahan menjadi policy ya. Siapa tahu ada yang mengambil kebijakan nanti di teman-teman di ruangan ini ya. Kalau mengambil policy bagaimana aset itu bisa wajib ya dijalankan. Kalau enggak, kalau aset itu diam ya udah berkurang gitu kan. Jadi pajaknya jauh lebih besar kalau aset itu diam. Kalau bergerak dia itu pajaknya lebih kecil. Itu kira-kira cara berpikir. Nah, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang komentar silakan. Ada? Jadi Akbar, jadi yang pertama tadi ya. Ya, jadi Ya, Pak. kasusnya boleh Indonesia aja, jadi kebijakannya policy brief untuk Indonesia lah. Untuk Jakarta lah, boleh, Jabodetabek lah. Ya. Jadi kan sudah banyak ini riset tentang apa namanya? Sudah banyak riset tentang urban sprawl di Jabodetabek, tapi masih isu-isu cara lama ya. Jadi sekarang itu pokok urban sprawl itu diatasi dengan apa? Internet of Things tadi coba, ya. Oke, menarik gitu. Silakan. Oke, jadi sambil bertanya kalau ada yang bertanya. Jadi kita UTS-nya kita buat policy brief aja ya. Jadi nanti bisa dibuka di sini ya. Contoh policy brief. Jadi kebetulan kerjaan saya sehari-hari. Jadi saya mudah mengawasinya nanti ya. Kalau working paper kan terlalu panjang ya, terlalu panjang. Jadi ini policy brief saja. Jadi kalian buka ya tnp2k.go.id ya. Ini kebetulan saya kerja sini. Kemudian kalian buka yang ini, download, unduh atau download ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat macam-macam ini kalau jadi terutama tentang policy brief. Cari policy brief ya di halaman 2 kalau iklan. Di sini banyak policy brief ya. Ya, ringkasan kebijakan ya. Jadi policy brief ini poin-poinnya itu sederhana saja ya, tapi saya tambahkan plus 1 abstrak ya. Formatnya ikut saja ini ya, ringkasan kebijakan, pesanan utamanya apa, ya isu-isu yang kalian desain tadi ya, itu maksimal sekitar 6 sampai 7 halaman ya. Kalau lampirannya banyak nggak apa-apa, yang penting tulisannya itu maksimal ya 4-5 halaman lah ya. Jadi yang pertama itu ringkasan ini, kemudian ini judulnya apa, pesan utamanya apa, nanti pesan utamanya itu belakangan tulisnya, setelah tulis paper ininya, kemudian latar belakangnya apa, latar belakang, literaturnya apa, gitu kan, diskusi-diskusi tadi itu masukkan saja semua, kemudian pesannya apa, ya, ini, jadi banyak ini policy brief di sini bisa jadi contoh, yang penting ada rekomendasi nanti, referensi dan penulisnya siapa ya, oke. Oke, itu kira-kira idenya ya untuk policy brief. Kemudian nanti tolong ditambahkan 1 abstrak ya, abstrak. Selain ini, jadi di sebelum pesan utamanya tambahkan abstrak dulu lah ya. Karena nanti karena abstrak ini berguna untuk kalian apa namanya untuk menulis tesis nantinya. Karena kan pasti output akhirnya itu yang diminta kan, tesis kan. Mudah-mudahan cara berpikirnya kalian udah dapat dulu. Tapi kan metodologi nanti ada di dalamnya dan sebagainya. Nanti saya coba draftkan di soal ujian nanti ya. Tapi itulah. Ya, jadi dari kalian yang paparan-paparan kemarin silakan. Pertama paparannya dikirim dulu ya. Paparannya dikirim dulu ke grup ya supaya teman-teman bisa baca juga. Yang kedua kalau ada rekamannya juga tolong dikirim. Saya hampir semua ada rekamannya, tolong dikirim di grup ya. Siapa tahu nanti mau baca lagi. Kemudian untuk UTS-nya kalian kumpulkan policy brief ya, tulisannya itu maksimal 5 halaman. Kalau lampirannya silakan. Kalau banyak mau dilampirkan silakan. Formatnya tadi sobat cari di format tadi ya. Jadi di mana tadi tnp2k.go.id download ya. Oke, ini contoh saja ada di link tadi. Contohnya banyak di sana ya. Yang penting formatnya saja yang saya minta, bukan seperti itu tulisannya, tapi formatnya saja. Jadi nanti kalian tulis ya, ngumpulkannya itu bagaimana? Kan kita ujiannya tanggal 14 kayaknya ya.
Setahu saya tanggal 14 saya soal udah dikirim ya. Jadi satu minggu setelah itu atau 2 minggu? Bapak Enaknya 2 minggu, Pak. Ya nggak udahlah. Pak nggak jadi dulu. habis lebaran ya, Pak? Lebaran kapan? Puasa ya? 17 tanggal 28. Berarti sebelum lebaran lah ya. Ya. Oke, tanggal 28, 2 minggu setelah itu ya. Jadi gini, kalau yakin sudah sempurna nggak apa-apa, tapi kalau mau konsultasi lagi nggak ada masalah ya. Yang penting kumpulkan dulu tanggal 28 itu. Setelah itu mau perbaiki jadi nggak masalah ya. Jadi kalau ada masukan dari saya kita perbaiki lagi nggak ada masalah, karena harapan kita apakah bagiannya mau dipublish atau seperti apa silakan ya. Jadi cara berpikirnya ya nggak terlalu rumit, tetapi menerapkan sesuatu teori, punya benchmark ya, kemudian bagaimana dengan asumsi yang berubah, kira-kira apa policy yang mau kita usulkan gitu ya. Oke, itu kira-kira poinnya. Silakan, ada yang mau disampaikan teman-teman, silakan. Ya, bagus sekali. Tolong nanti ya Mas Himawan, rekamannya juga di sini dimasukkan ya. Baik, Pak. Di drive ya. Oke, Pak, izin silakan. tanya. Ada lagi? Iya, Pak Ardi. Silakan. Pak, berarti minggu depan pas ujian nggak ada ini ya, Pak ya? Nggak ada ujian gitu ya, Pak ya? Ya, ujian kita jauh lebih berat dari ujian itu, Mbak. Iya, berarti Tulisan, ya. kosong gitu ya, Pak, sesi minggu depan gitu ya, Pak ya? Ya, kita waktu ujian kita kosong. Jadi tolong ditulis di ini gitu ya. Kalau mau konsultasi silakan gitu ya. Saya bersedia lah ya. Karena nanti pasti outputnya itu gitu. Jadi kalian nggak minta, kalau saya tulis berapapun soalnya, kemudian A, saya nggak yakin kalian bisa. Tetapi kalau dari tulisan itu udah kelihatan gitu ya. Udah kelihatan nanti, karena tulisan itu berproses gitu, nggak ada bisa langsung ya. Kemudian lebih banyak baca, ketahuan lebih bagus nanti hasilnya. Jadi UTS-nya berkelompok, Pak ya? Ya, kelompok udah jelas nih, tugas ini kan. Ya. Kan? Jadi paparan kalian ini itu ada nilainya, ya kan? Paparan kalian ada nilainya, itu makanya PPT-nya dikirim, itu dikumpulin ya. Nah, kemudian UTS-nya itu nanti nilainya sekitar 30% ya. Jadi nanti itu terutama tulisannya. Jadi tulisannya ini kita formatnya itu ya kalau bisa tadi seperti policy brief tadi. Mudah-mudahan nanti plus abstrak tadi ya. Saya minta tambah abstrak. Kalau kalian mau publish, keluarkan abstraknya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau sampaikan ke jurnal-jurnal, abstraknya sudah tersedia gitu. Ya itu mudah-mudahan bisa membantu. Jadi 2 minggu setelah ujian kita coba kumpulkan dulu ya. Kalau mau perbaiki setelah itu, setelah ada masukan dari saya boleh. Kalau memang sudah yakin itu ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kita coba nanti tulisan yang sudah selesai itu coba dipublish. Mau kalian kirim ke surat pembaca atau apa gitu silakan. Oke. Ada lagi? Silakan. Pak Ardi, Dina Pak penasaran tentang urban sprawl ini. Kan kalau kita lihat BSD, Alam Sutra, Lipo Karawaci, semua yang dibuat kota-kota yang dibangun sama private sector, sama swasta, itu hasilnya terlihat lebih bagus gitu ya. Betul. Lebih tertata. Mungkin nggak sih sebenarnya Pak pemerintah tuh menyerahkan perencanaan kotanya ke private sector, dan jadi tugas utamanya pemerintah mengatur si private sector ini, entah liponya, entah swasta lainnya gitu. Karena kalau lihat hasilnya sih jadi lebih, entah karena kelembagaannya yang membuat jadi tidak tertata kotanya, atau ya gitu sih Pak. Jadi gini Mbak, sih. kalau isunya itu bukan. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kegagalan pasar, ya itu sebenarnya pemerintah itu sudah serahkan semua ke swasta, ya. Tapi ini permasalahannya itu kan kegagalan pasar itu di mana-mana, ya. Jadi misalnya orang nggak bisa bekerja dengan penghasilan yang layak, ya.
Sehingga kalau kita serahkan ke private sektor, itu semua di daerah Jakarta ini semua dibawa sama private sektor. Tetapi yang tinggal di sini itu kadang-kadang bukan orang Indonesia akhirnya, ya, orang yang ekspatriat gitu. Nah, itu yang menarik ya. Jadi contohnya sederhana inilah. Contohnya seperti banyak sekali contoh-contoh yang seperti itu ya. Karena kita ingin menyeimbangkan ya keterwakilan, pemerataan dan sebagainya. Kadang-kadang pemerataan itu nggak bisa nggak bisa mengarahkan ke pertumbuhan yang cepat, gitu ya. Jadi itu makanya banyak sekali dikotomi antara pemerataan dan pertumbuhan. Itu sering sekali kan terjadi di dalam suatu perencanaan perekonomian. Karena kalau pemerataan diutamakan, kadang-kadang pertumbuhan nggak bisa tinggi sekali. Contohnya tadi, kalau ingin cepat tumbuh dan sebagainya itu private sector kan. Tapi ternyata karena ada kegagalan pasar, ya daerah-daerah itu ada yang nggak bisa dikelola private sector. Nggak apa-apa macet, nggak apa-apa ini. Tapi kenapa? Karena masyarakat tersebut tidak punya kemampuan. Contohnya di cerita Jepang tadi kan. Jadi reurbanisasi itu terjadi lagi setelah harga itu jadi murah. Ya karena itu sudah ada kegagalan pasar, masyarakat sudah nggak bisa bertahan lagi. Tetapi orang-orang tertentu saja yang bisa di situ dengan orang kapasitas tertentu, white collar tadi kan. Nah itu seperti itu isunya Mbak Dina. Jadi perlu keseimbangan semuanya. Itu makanya pemerintah itu perlu membangun namanya infrastruktur dasar. Ya infrastruktur dasar lah itu yang membuat kita seimbang, yaitu pendidikan, kesehatan, ya kemudian air minum, sanitasi, sehingga kalau itu sudah seimbang dan sebagainya, adil semuanya yang dasar-dasar itu, maka kalau sudah tidak ada kegagalan pasar nanti itu silakan private sector bisa melanjutkan. Itu kira-kira isunya sebenarnya, ya. Karena sebenarnya masyarakat kita itu yang nggak mampu kalau private sector itu kita serahkan semua kan. Iya, benar-benar isunya pemerataan juga ya Pak. Kalau di swasta mereka pasti cari untungnya. Okay. Ada bagian masyarakat yang nggak terwakili gitu ya Pak. Oke, betul. Oke, rekamnya bisa di stop nggak? Oke, rekamannya udah Mas ini.